Iya benar sih, itu PD-nya luar biasa loh. Iya. Saya bayangin momen itu ya, scene itu dia mau ngelawan Goliat si raksasa. Iya. Begitu dia ditanya, diragukan, ditanya Iya. sama si Saul. Saul, Betul, ya kan? betul. Dia perumpamanya singa. Oh, iya, iya. Singa aja bisa gua lawan dia Iya. gitu kan. Iya. PD-nya banget loh. Ketemu lagi sahabat Yedidea ini di rumah. Setelah sekian lama nih kita ini nggak jumpa dalam dialog podcast kita. Tema kita hari ini adalah Mazmur 23 dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana ayat firman Tuhan tersebut bekerja dalam kehidupan kita sehari-hari. Di samping saya ini ada Bapak Saur, profesinya unik dan asik, termasuk juga pelayan Tuhan. Sebelum kita mulai Pak, kayaknya baiknya kita berdoa. Kami percaya bahkan setiap pendengar akan diberkati oleh Tuhan. Berikan kami Tuhan Yesus ketenangan, berikan kami kuasa, berikan kami urapan, berikan kami Tuhan hikmat di dalam Tuhan perbincangan kami. Sehingga Tuhan, apa yang Tuhan kami bincangkan menjadi berkat pada setiap orang yang mendengar bahkan ke dalam kehidupan pribadi kami. Terpujilah namamu, kekal untuk selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, kita langsung masuk ke topik kali ya. Mazmur 23. Pak Saur ada pengalaman apa nih Pak mengenai ayat tersebut atau bisa sharing buat penguatan sahabat di rumah Pak? Baik, Mazmur 23 ini banyak sekali pengalaman hidup saya. Jika kita berkata dengan ungkapan sebagaimana Daud berkata ya Pak, Tuhan adalah gembalaku. Di sana dikatakan kekurangan aku. Kalau kita definisikan ayat ini sudah Pandi ini, memang apa pernah Pak Raja Daud ini tidak pernah berkekurangan, bermasalah tetap juga bermasalah dia. Tetapi artinya dikatakan ini, saya kira perkataan Daud ini mengungkapkan satu perkataan statementnya seperti ini. Bukan berarti dengan kata lain tidak ada pernah bermasalah. Tetapi di balik setiap masalahnya ini, saya rasa dia mengungkapkan dia tahu ada Tuhan yang selalu menyertai kehidupannya. Nah itu tuh. Itu iya kalau kita bicara Daud, menurut saya pribadi paling dekat dengan apa namanya kondisi kita sehari-hari nih, artinya manusia yang serba kekurangan nih kan. Betul. Human banget ya manusia, laki-laki man banget deh gitu kan, banyak banget kesalahan yang dia perbuat, banyak banget pengalaman hidup yang keras juga kan. Iya. Gitu kan. Saya tertarik malah gini, dia Pak dia dalam tekanan tuh masih bisa bilang Tuhan adalah gembalaku. Itu yang membuat saya juga pengen, artinya berkata begini, luar biasa pribadi Daud ini Pak. Seperti yang Bapak bilang tadi itu, dalam tekanan hidup dia bisa berkata Tuhan adalah gembalaku karena dia itu sudah terbiasa Pak. Sudah terbiasa. Bahkan dia berkata waktu dia mau melawan Goliat, bilang sama Raja Saul, saya udah biasa kalau datang singa, saya sobek-sobek di mulut. Dia kata beda. Artinya dia bukan karena dia mau berkata wow dia artinya orang yang kuat, orang power yang melebihi orang lain, bukan, tetapi dia berkata seperti itu karena penyertaan Tuhan gitu Pak. Iya, jadi iya benar sih. Itu PD-nya luar biasa loh. Iya. Saya bayangin momen itu ya, scene itu dia mau ngelawan Goliat si raksasa. Iya. Begitu dia ditanya, diragukan, ditanya sama si Saul. Betul, ya kan? Betul. Dia perumpamanya singa. Iya. Singa aja bisa gua lawan dia gitu kan. Iya. PD-nya banget loh. Betul. Sampai dia nggak bisa, sampai si Raja Saul nggak bisa nanya lebih lanjut kan. Artinya nggak bisa nanya gini, kaget juga mungkin ya dia, gue tanya manusia kenapa lu jawab singa gitu kan, tapi pede gitu kan.
bisa aja loh dia sebenarnya bilang ya itu kan singa bro gitu kan, ini orang nih raksasa iya. gitu. Iya kan? Nah ini yang saya ambil ya dari, saya senang sekali ini berbicara tentang Daud ini. Ini kenapa saya katakan bukan karena postur saya pendek ya, bukan ya. Karena dikatakan Alkitab kan imut-imut, saya bukan imut-imut maksudnya bukan. Tapi pengalaman hidupnya ini dengan pengalaman hidup saya sehari-hari, kekerasannya gitu Pak, maksudnya sangat bermotivasi dalam hidup saya. Kenapa? Memotivasi kayak kehidupan saya sendiri. Okay. Ketika aku belajar daripada sekelumit ya dari kisah dari Daud ini. Nah, kenapa saya kata seperti itu? Ya, saya bandingkan dengan kehidupan saya sehari ini. Kadang-kadang kan profesi saya itu Pak, macam-macam. Dari apa namanya, dari satu dulu pernah salah satu bekerja di satu taksi. Sesudah itu pernah juga saya bekerja di satu perusahaan yang apa namanya, di situ ekspor impor ayam lah, berbentuk frozen. Saya sudah di sana dulu. Dan kedua sampai saat ini saya profesi saya itu pernah saya jadi supir angkot. Mungkin Bapak kan definisi supir angkot ini kan bukan cuma kita capek bawa nyetir di lapangan juga seperti singa juga. Keras. Tapi kita kan sebagai hamba Tuhan, kita bawa tidak seperti itu. Demikian juga Daud. Dia bukan dia untuk menantang semua orang, walaupun dia ada dikasih Tuhan kekuatan atau kemampuan. Bahkan singa pun dikatakan dihancurkan. Tapi bukan seperti itu maksudnya. Tapi dia merasakan pertolongan Tuhan itu, penyertaan Tuhan dalam kehidupan. Ini yang mau disampaikannya. Kalau Tuhan, kan di akhir perkataan dia itu, dia datang membawa pedang dan lembing, tetapi aku membawa nama Tuhan. Nah, artinya kita juga seperti itu. Ketika saya mengalami seperti itu, walaupun seperti itu di lapangan, bawa mobil ini, angkot ini, tapi kita bawa hidup kita bukan seperti berhadapan dengan singa, tetapi berhadapan dengan orang-orang yang artinya perlu kita kasih. Singanya keadaan. Iya, tidak. Singanya kondisi. Tiap saat bisa menerkam. Bisa jadi, Pak. Tapi itu harus kita sikapi dengan seperti Daud katakan itu, dia membawa musuh kita ini bawa pedang dan kita bawa nama Tuhan. Artinya kita bawa damai itu. Karena gini, Pak, hari-hari ini banyak orang kan gini ya, karena kondisi hidup ya kan, tekanan ekonomi apapun lah gitu bentuknya gitu kan, kadang begitu ngomong firman Tuhan tuh ya dia tahu, terus begitu dia ngadepin singanya, kondisinya itu jadi cuma teori doang di kepala. Betul itu Pak. Itu karena di sini karena kembali kita ke firman Tuhan. Amsal Sulaiman itu berkata, jagalah hatimu dengan kewaspadaan. Untuk menjaga hati dengan kewaspadaan, bagaimana caranya? Nah, perlu kita di sini dibimbing oleh kebenaran firman Tuhan. Nah itu Pak, ya di DMI ini saya kangen gitu ya, rindu bahwa kita tidak hanya ngomongin ayat firman itu seperti apa kita omongin, tapi saya kangen banget, pengen gini, rindu banget tuh ini dari ayat bisa sampai impartasi ke kehidupan tuh caranya seperti apa, kan gitu ya. Betul. Jadi kan banyak banget makanya tema kita hari ini kan gini, Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ya, kata-katanya menguatkan. Betul. Tapi ketika dihadapin sama kondisi, kadang-kadang melemah. Iya. Kalau bagi saya begini Pak, untuk menyikapi hal ini, tentu yang kembali saya katakan tadi, bukan karena kita tidak pernah mengalami kesusahan, tetapi bagaimana kita supaya menyikapi kesusahan ini sehingga kita menutupi ini, orang lain melihat kita itu seakan-akan tidak punya kesusahan, tapi kita simpan itu dengan sukacita yang daripada Tuhan. Nah, ini bagaimana caranya? Ini pertanyaan Bapak ya kan, bagaimana caranya? Ini bagi saya. Ini bagi dong, tipsnya bagi dong. Nah, ini bagi saya. Dan kebarangkali ada yang menerima itu cocok, ya puji Tuhan. Tapi bagi saya itu menyikapi itu begini. Nah, kalau saya katakan sama istri saya,
apapun keadaannya, apapun persoalannya, jangan sekali-kali kamu mengeluh kepada saudara, apalagi orang tua, tapi duduk di kaki Tuhan itu paling utama. Jadi kondisi apapun mengeluhnya sama Tuhan aja. Betul. Bukan maksudnya kita mengeluh sama Tuhan, akhirnya kita tidak berbuat apa-apa, tidak. Maksud saya seperti itu. Tapi kita sandarkan kepada Tuhan pengharapan kita naikkan doa kita di hadapan Tuhan, kita cari. Kita cari. Karena Tuhan juga berkata, ketuk maka pintu dibuka, cari. Ada di sini kata kerja, cari. Mencari ini dengan apa? Berarti kita akan keluar dari zona itu. Dari zona apa? Kesusahan itu. Mencari. Bagaimana kita mencari ini? Artinya mungkin itu relasi, teman, apapun itu. Pasti ada jalan keluar. Itu yang pertama yang saya lakukan bagi saya ya Pak ya. Bagi saya. Jadi actionnya ada setelah kita duduk di kaki Tuhan, kita berdoa, habis itu action. Ya betul itu. Karena Tuhan juga mau jangan seperti Salomo katakan belajar pada semut. Ya. Hei pemalas, kamu belajar dari semut. Artinya itu ditegur itu satu kata-kata. Lucu loh Pak, dibandingkan kita dengan semut. Padahal semut itu kalau kita lihat cara kerjanya luar biasa. Mereka itu bergotong royong gitu loh. Nah itu artinya itu seperti. Tapi di sini saya katakan seperti pertanyaan Bapak tadi, apa itu tipnya? Tip yang bisa saya bagi seperti itu Pak untuk saat ini. Karena apa? Itu pengalaman hidup saya. Itu pengalaman hidup saya. Pengalaman hidup saya di dalam kehidupan saya. Saya sering Pak di dalam kesusahan, bahkan sampai saat ini saya tidak pernah lepas dari pergumulan. Tapi pergumulan itu boleh ada, tetapi pertolongan Tuhan itu tetap ada beserta dengan kita. Kenapa saya berkata dengan sampai seperti itu? Karena saya tahu Tuhan itu tidak pernah membiarkan kita jatuh dan tergeletak. Itu janji Tuhan di dalam kehidupan saya. Kadang-kadang gini Pak, saya ngelihat tuh gini. Banyak orang udah berdoa. Betul. Banyak orang udah, ya mereka yang ngalamin pasti akan, gue udah berdoa, gue udah duduk di kaki Tuhan, gue udah segala macem gitu kan. Tapi perubahan seperti yang gue mau kadang-kadang belum sesuai atau tidak mau atau belum berubah gitu kan. Tidak sesuai harapan dia atau memang tidak berubah gitu kan. Nah, itu menurut Bapak gitu kan sebagai pelayan Tuhan gitu kan, banyak kan orang ngalamin itu kan banyak Pak. Banyak yang bilang ke Bapak kan pasti, Pak gue udah berdoa Pak tapi begini, kenapa tuh bisa? Ya, terus terang saya juga sampai saat ini banyak pergumulan yang doa-doa yang saya naikkan kepada Tuhan yang belum sampai saat ini terjawab. Tetapi yang perlu kita ketahui, seperti saya katakan tadi, pergumulan dan persoalan permohonan yang kita sampaikan kepada Tuhan, tidak semuanya itu kan dijawab dengan signifikan pada saat itu juga gitu. Biasanya kita meminta A, dia kasih A, juga gitu ya. Iya, tidak tentu Pak harus seperti itu. Tapi Tuhan melihat dulu kebutuhan kita, bukan keperluan ya, kebutuhan kita. Contohnya begini, saya butuh sebenarnya karena manusia itu tidak pernah kepuasan. Nah begini, contohnya Bapak, butuhnya kita itu artinya saat ini sepeda lah dulu. Tetapi kita perlu juga kan punya motor, punya mobil. Artinya begini, kebutuhan kita. Kenapa kebutuhan kita? Tuhan sudah tahu. Ketika dikasih kita motor, jangankan beli bensin, ya kan? Cukup. Bagaimana nanti bayar pajaknya? Berarti Tuhan kasih dulu sepeda dulu, ya kan? Buat kita. Karena dilihat sumber pemasukan kita seperti apa, income kita sehari-hari apa gitu loh. Nah, artinya seperti ini yang saya sikapi dalam firman Tuhan. Bukannya Tuhan itu tidak mau menjawab doa kita, bukan. Tapi kebutuhan kamu itu apa? Nah, bukannya Tuhan tidak peduli, tidak menjawab doa kita. Jadi mesti dipisahin kali ya antara ego, keinginan, hasrat, nafsu. Oh ya ini nafsu ini. Gitu kan? Iya betul. Sama yang memang benar-benar kita butuhnya apa gitu. Ya. Mungkin gitu kali ya. Betul. Banyak orang kecampur kali ya. Ya, itu makanya Tuhan bilang itu, ya kan? Berarti sebelum berdoa harusnya jujur dulu sama diri sendiri. Ya itu. Ini ego apa bukan? Bukan, nah itu. Ini nafsu apa bukan gitu kali. Kadang-kadang kan orang kan begini, Pak, berdoa begini. Ketika dia ada di dalam masalah, dia kasih masalahnya sama Tuhan. Tuhan, saya punya masalah seperti ini. Kan ada orang berdoa seperti itu. Tapi membuka pekerjaannya ini waktu dia misalnya saya punya usaha nih. Apakah dia sebelumnya itu berdoa dulu sama Tuhan untuk membuka usaha ini? Ada kadang-kadang orang lupa.
Jadi lupa dia. Ketika ada masalah baru Ingat Tuhan. Sebelumnya nggak nanya dulu. Nggak nanya dulu. Kayak orang tua mungkin ya. Tahu tuh anak udah jalan ke sana nggak nanya gue dulu. Padahal itu berbahaya. Gue mau kasih tahu. Betul. Nah, itu dia. Itu. Tapi hebatnya antara perbedaannya Tuhan ini dengan orang tua kita ini kan perbedaannya ada, Pak. Perbedaannya apa? Kalau orang tua kita kan maki-maki yang keluar, kadang-kala keluar. Nah, tapi kalau Tuhan ini sama kita luar biasa. Tuhan itu mengasihi kita dengan kasih yang setia, kasih merangkul kita dengan baik, sehingga Tuhan ini tidak amarah yang dikeluarkan, tetapi kasih sayang gitu. Iya, udah jelas lah, jauh lah bedanya, banyak banget lah. Orang tua kita juga orang tua lagi ya Tuhan juga ujungnya kan gitu kan. Saya tapi tertarik tadi yang Bapak bilang tadi tuh banyak yang Bapak juga banyak berdoa gitu, banyak yang belum terjawab ya menurut Bapak ya. Gimana Pak selama ini Pak ngejalaninnya tuh Pak? Nunggu itu gimana tuh Pak? Nunggu jawaban yang Bapak doakan gimana tuh Pak? Ya, tentu kita menyikapi ini satu yang saya akan sampaikan, baik yang menyaksikan tayangan ini. Terus terang itu saya katakan memang kita namanya kalau daging ya Pak ya, nggak ada bedanya barangkali kita ya, tetap ada rasa jenuhnya. Nah, manusiawinya itu ada rasa jenuhnya. Tetapi kita lihat dari sudut pandang daripada firman Tuhan, dikatakan begini, jangan jenuh-jenuh untuk berdoa. Artinya ini pernah satu kali saya pernah baca satu buku ya, berbicara begini. Suatu ketika pergilah siapa? Murid daripada Tuhan Yesus itu kan ada 12 ya. Salah satunya itu Petrus. Petrus ini. Ini berbicara tentang menunggu doa ya. Nah, jadi suatu ketika dia datang mau berhadap dengan Tuhan ke surga. Jadi di pintu ini, untuk menuju surga itu kan ada pintu dan banyak malaikat-malaikat penjaga di sana. Dia bertanya kepada malaikat itu, malaikat, katanya. Manggilnya malaikat apa bro? Ya seperti gini, gitu. Malaikat gitu. Ada apa Pak Petrus? Seperti itu Bu. Kurang lebih lah. Kurang lebih seperti itulah gayanya. Sampai ini apa ini semua yang di jalan ini kotor ini, di jalanan ini ada paket-paket ini. Paket-paket apa ini semua ini? Malaikat ini menjawab begini. Pak Petrus, itu paket yang akan dikirim. Loh kenapa nggak dikirimin? Ini katanya Petrus kan pengen tahu, kan orangnya pengen tahu aja kan, dia selalu ceplos-ceplos kalau berbicara. Iya kan. Kenapa ini nggak dikirimin? Akhirnya ada sedikit perbincangan antara malaikat dengan si Petrus ini. Malaikat ini kan berbicara kan dengan dia penyampaian dengan tenang, tidak gegabah. Seperti Petrus ada emosi ya kan. Tapi dia berkata begini Pak Petrus, ini paket-paket ini akan dikirim, tapi sampai saat ini orang yang meminta ini, yang berdoa ini tidak meminta lagi. Jadi Tuhan berpikir apakah dia masih butuh apa enggak ya? Tapi sebenarnya nunggu giliran Pak Petrus. Begitu kata malaikat ini. Artinya setiap doa kita yang sudah kita naikkan itu Pak, Tuhan pasti jawab, tapi menunggu waktunya. Ini yang saya ambil makna daripada ilustrasi ini. Nah, demikian juga dengan kehidupan kita. Makanya dikatakan satu firman Tuhan yang berkata begini, jangan jenuh-jenuh untuk berdoa. Ini yang saya sikapi dalam hidup saya. Dan saya percaya optimis, doa saya itu suatu ketika Tuhan akan Nah ini kita masuk lebih lanjut nih Pak ya. Jangan jenuh-jenuh untuk berdoa. Betul. Artinya kita harus harus terus-menerus berdoa gitu. Betul. Ya. Tapi kan kadang-kadang kita nggak tahu Pak, apa yang kita doakan itu salah atau benar Pak. Nah, kembali kita bertanya dulu dengan keinginan kita tadi kan. Jangan kita berdoa seperti yang Bapak bicarakan tadi, nafsu, ego. Ini kita tinggalkan dulu, kebutuhan kita dulu. Tapi buat nyingkirin itu nggak gampang loh. Betul, nggak gampang. Buat memilah antara ini nafsu apa, ego atau memang kebutuhan nggak gampang loh. Memang betul. Termasuk
pribadi saya sendiri. Karena kan gini Pak, dibungkusnya kan sama harapan. Betul. Dan kebaikan. Betul. Teori kebaikan Tuhan. Iya. Kita berdoa dong sama Bapak kita gitu kan. Iya. Itu nggak gampang. Memang betul itu Pak, apa yang Bapak bilang itu saya tidak menyalahkan apa perkataan Pak. Tapi kembali tadi seperti pembicaraan kita yang saya jelaskan di awal tadi, apa kira-kira kebutuhan kita? Tuhan kan lebih tahu Pak. Iya. Nah itu. Kalau keinginan kan semua pasti ingin. Saya ingin punya motor, mobil mewah. Tapi seandainya Tuhan kabulkan ini, dipakai Tuhan, misalnya seseorang memberikan kita, katakan dulu mobil Lamborghini, penghasilan kita buat makan aja kita susah, apa layak kita memiliki mobil Lamborghini, sedangkan pajaknya kita tahu sekian, udah berapa harganya, pajaknya aja, jangankan beli untuk seperempatnya. Nah gini, teori itu, iya. Kadang-kadang kan ada yang bilang gini dong Pak, bisa dibantah sama gini dong. Ya iya, betul. Berarti kan gue nggak boleh berharap dong untuk merubah nasib gue dengan doa gue. Jadi doa gue dibatasin dong. Itu gimana tuh Pak? Ada yang bilang gitu juga loh. Ya, begini Pak. Kalau berbicara seperti itu, bukannya Tuhan membatasi doa kita. Karena Tuhan itu kan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ya, nah itu. Ya, ini judulnya kan. Kadang-kadang membuat orang kan meminta. Nah, makanya seperti saya katakan tadi, tidak ada yang mustahil. Itu nggak salah, betul, itu janji firman Tuhan real, fakta. Tetapi lihat dulu, kembali kita tadi perkataan, apakah kita sudah membutuhkan itu apa belum? Kunci katanya, apakah kita sudah membutuhkan itu apa belum? Tuhan, gue mau Ferrari, padahal ya gue pengen nafsu gue aja yang bilang gue pengen. Iya. Gitu ya? Iya. Karena Tuhan tahu kebutuhan kita itu seperti apa. Andai kata ini, seperti saya ulang tadi perkataan saya, andai kata itu diberikan, apakah kita mampu mengelola ini? Jangankan untuk mengelolanya, untuk membeli seperempatnya. Ya kan? Penghasilan kita berapa? Artinya, bukannya saya katakan tadi seperti Bapak bilang tadi, membatasi kita untuk memohon berdoa kepada Tuhan. Memang firman Tuhan katanya itu tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tapi jangan itu kita pakai menjadi tolak ukur kita sehingga kita seakan-akan mencoba itu. Itu kata kunci itu. Ya. Lu berdoa mencoba Tuhan lu. Jangan sampai. Lu mencoba Tuhan lu gitu kan, suruh maju suruh ini gitu. Iya. Berarti bisa dibilang pantaskan dirimu dulu. Lu layakin diri lu dulu dong buat doa-doa lu juga gitu. Iya, itu makanya ada orang berkata begini, teman yang paling jujur itu adalah cermin. Kenapa saya berkata seperti itu? Kita tanya dulu cermin ini, kita berkaca dulu. Sebenarnya kita ini sudah layak enggak sih menerima apa yang kita minta tadi? Mampu enggak kita? Seandainya kita punya Ferrari atau Lamborghini, udah mampu enggak kita? Ya, ngaca dulu kita. Tapi bukan berarti Tuhan nggak bisa jawab. Bukan. Bisa. Nggak ada yang mustahil buat dia. Mustahil bagi Tuhan. Cuma kadang-kadang teori tidak ada yang mustahil itu dipakai sembarangan. Iya, dipakai orang itu yang kurang berpengertian. Nah, sembarangan. Iya. Mengaplikasikan ucapan itu, ayat itu, seakan-akan ini mencobai Tuhan jadinya. Iya. Itu. Nah, itu sangat sayang, tapi ini kembali ya seperti Bapak bilang tadi, bagaimana Bapak menyikapinya, itulah cara salah satunya saya menyikapi persoalan-persoalan hidup saat ini. Karena kembali tadi kan seperti Bapak bilang, Tuhan adalah gembalaku. Di sana dikatakan selanjutnya, tak akan kekurangan aku. Iya. Nah kan gini, makanya saya cuma mencoba membagikan aja sih gitu Pak. Ya. Artinya bahwa di Mazmur 23 itu banyak yang udah tahu lah sahabat-sahabat jadi Dea di rumah, banyak yang udah tahu. Masyarakat ini banyak yang udah tahu. Cuman kadang-kadang mungkin ada yang kelewat. Artinya kelewat gini. Bagaimana cara ayat tersebut gitu kan bisa memaknai bisa menjadi makna yang baik untuk kita pakai sehari-hari. Ya kan di situ kan bilang
Tuhan adalah gembalaku, Iya. takkan kekurangan. Iya. Ya Pak ya. Iya. Ia membaringkan aku di padang yang hijau. Iya. Artinya kelimpahan. Tenang. Iya. Iya dong. Artinya kita ketika bimbingan dia, dengan bimbingan dia, lu pasti dikasih ke tempat yang baik. Betul. Yang berkecukupan. Betul. Ya kan, kalau tidak mau disebut berkelimpahan kan gitu kan. Iya, berkecukupan. Benar kan Pak? Betul. Ia membimbingku ke air yang tenang. Iya. Betul? Iya. Ia menyejukkan jiwaku. Iya. Ia menuntunku ke jalan yang benar. Iya. Oleh karena namanya. Itu di situ iya semua tuh. Iya. Membimbing, menyejukkan, membaringkan, menuntun. Kan gitu ya? Betul. Itu pun sebenarnya kan suatu, kalau dari Daud memberikan berarti memberikan contoh atau memberikan pelajaran gitu, bahwa waktu di awal dia bilang kan Tuhan adalah gembalaku, gembala. Iya. Gembala kehidupan. Iya. Artinya gembala ini penjaga kan? Penjaga, pembimbing. Iya. Memelihara. Iya. Semuanya udah mencakup di situ. Benar kan? Betul. Kemudian di selanjutnya kan dia bilang sekalipun aku dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Nah, luar biasa itu dia. Itulah yang seperti tadi dikatakan itu, sekalipun singa, saya ubah singanya kehidupan, singanya dan sebagainya gitu, tekanan gitu kan, ketidakberhasilan mungkin gitu kan, ke tekanan hidup lah. Betul kan Mbak? Aku tidak takut bahaya, sebab engkau beserta. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Ya, luar biasa memang perkataan Daud ini. Luar biasa. Iya, luar biasa. Menurut Bapak ini sekarang ini. Baru gue ditanya. Iya. Menurut Bapak ini sekarang ini. Kalau diperhadapkan seperti itu, diperhadapkan persoalan seperti itu, sekalipun aku dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Berarti dengan kata lain, apapun itu yang terjadi, sanggup nggak kita menyikapi itu? Iya. Saya malah dapat gini Pak. Saya malah dapat dari kata itu, kuncinya dalam satu kata berserah. Iya. Sangat tertarik sekali Pak Haji kalau ayat ini. Iya. Nah, iya kan? Ya betul. Betul kan? Pemasmur ini berkata. Betul. Benar kan? Betul. Pemasmur ini ayat 23 ini. Coba dulu ini Pak dikatakan. Tuhan adalah gembalaku. Takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku ke jalan yang benar. Oleh karena apa? Namanya. Ini sekali dikatakan ini, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Ini Pak, ayat yang kelima ini sangat luar biasa. Apa dikatakan? Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Apa lawan kita saat ini? Ini lawan kita saat ini seperti yang kita hadapi ini sekarang ini kan. Kalau Daud lawannya misalnya Goliat yang besar-besar, kita apa Goliat kita dalam hidup kami? Saya yakin gini sih. Saya yakin Daud nggak cuma ngalamin satu sosok tuh juga. Iya, betul. Waktu dia dikejar-kejar Saul pun, dan ketika dia berkeluarga pun, saya bisa bayangin itu bahwa nggak gampang dia ngebawa keluarga segitu banyak dan keluarga rekan-rekannya segitu banyak. Pasti masalahnya nggak cuma dia perang, pasti masalahnya sama, makan, minum, benar nggak Pak? Bahkan dia diuber-uber gitu kan? Sambil dia diuber-uber juga gitu kan? Datang orang yang bermasalah juga sama dia. Dong. Nah itu kan? Coba bayangin dia ngebawa orang-orang bermasalah loh yang sama dia. Tapi dia
berarti dia kami punya visi bahwa visinya adalah dia yakin urapan Tuhan waktu itu dia sebagai raja kan, makanya dia harus keluar dari tekanan itu. Betul. Iya nggak Pak? Ya, tapi keluar dia dari tekanan hidupnya itu saya lihat dia bukan menunjukkan apa namanya bahwa dia itu seorang Superman atau apa seperti itu, tapi dia menunjukkan kasih setia Tuhan, bagaimana caranya Tuhan menjaga memelihara dia, itu yang dipertunjukkan Daud ini kepada orang-orang yang bermasalah. Makanya kalau di situ kan dia bilang kan, engkau menyediakan hidangan di hadapan lawanku. Iya. Artinya kondisi itu kan saya bisa nyikapin dia kekurangan, tapi betul. Tuhan tetap pelihara dia, bahkan Tuhan menunjukkan show force-nya Tuhan gitu. Gua ini anak gue bisa ngasih apa namanya kelimpahan pada saat dia kekurangan. Betul. Di orang-orang ngejek dia. Iya. Orang-orang menyepelekan dia. Sampai-sampai kalau kita lihat di ayat selanjutnya, Pak, ini sangat luar biasa ini. Engkau mengurapi kepalaku. Betul. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh. Melimpah. Artinya apa? Bukan cuma dia berkata mempunyai satu keyakinan sama Tuhan bahwa pelihara dia, tetapi bahkan kepalanya itu diminyaki. Artinya ini seseorang kalau meminyaki kepala kita kan itu satu pengagungan besar. Pengurapan yang luar biasa. Pialaku penuh melimpah, enggak cuma secukupnya, melimpah. Tapi dia pasti lagi pada saat kondisi kekurangan. Iya. Iya kan? Iya. Kan luar biasa itu. Nah, pengalaman saya sehari-hari kalau dibandingkan dengan Daud ini tidak sebanding, Pak. Tetapi untuk menyikapi persoalan kita yang ada, kita harus belajar seperti Raja Daud ini. Makanya saya kangen di itu, Pak. Maksudnya ini saya bilang saya kangen di edisi yang mulai sekarang ini kita nggak cuma bahas sekedar bahas. Betul. Tapi makanya gimana kerja sehari-harinya gimana? Kayak misalnya kita bilang kayak tadi kan di situ kan dibilang kau menyediakan hidangan di hadapan. Berarti dia pada saat itu kekurangan. Betul. Pialaku penuh melimpah. Kau mengalami kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Nggak cuma roti berarti kan. Iya. Cuma makanan, nggak cuma hal physically berarti kan. Betul. Tapi berkat keberhasilan, kedamaian. Iya. Di badai, di singa-singa tadi. Iya. Singa kondisi. Iya. Bahkan karisma juga dikasih, artinya di dalam kehidupannya. Ini kan bicara ini tentang itu. Dalam kehidupannya. Karena diminyakin kan. Orang kan kalau misalnya berseri, orangnya tuh kalau udah berminyak, misalnya kan artinya secara sehari-hari aja dulu kita ambil contohnya, ketika seseorang berdandan pakai minyak segala kan kelihatan seperti apa gayanya, stylenya itu kan hebat kan gitu. Artinya itu Tuhan peduli dengan segala-galanya. Iya kan, ya kan pada saat itu saya yakin bukan berarti serta-merta kita gambarannya kepalanya diguyur minyak, cawannya kan tidak. Iya betul. Artinya kan dia secara kerohanian, secara spiritual, secara apa namanya pengertian hikmat itu dikasih diberkatin gitu kan. Dikasih lah, artinya apapun ungkapan dia itu artinya nih orang penilaian orang sangat apa namanya saya katakan berharga gitu loh. Selanjutnya kan dia bilang, ini selanjutnya bukan wish loh, selanjutnya pernyataan dan harapan dia. Betul. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Iya betul. Dan aku diam dalam rumah Tuhan. Artinya ini kan luar biasa ini Daud ini. Doa dia itu artinya kan harapan dia itu pernyataan dia. Dia nggak cuma minta di situ. Kalau saya lihat di situ dia nggak cuma minta, dia menyatakan. Iya, pernyataan. Itu inline sama permohonan. Saya inline dengan ada satu ayat kan bilang ketika lu berdoa, lu seolah lu sudah menerimanya. Betul. Benar Pak? Dari ayat mana tuh Pak? Ada ya?
anggaplah itu seakan-akan kami sudah menerimanya. Betul kan? Ya, betul. Itu kan berarti kan bentuk uh, ungkapan pernyataan klaim. Iya. Ya, itu seperti juga dia katakan itu di Ibrani 11 ayat 1, sekalipun kita tidak melihat, tapi kita percaya bahwa sudah ada. Itu yang kalau di teori teori pelajaran dunia kan ada yang bilang bahwa lu harus afirmasi. Iya. Afirmasi diri lu bahwa lu udah menerima lu ini kan gitu kan. Betul. Tapi sebenarnya basic landasannya itu tadi yang kita bahas semua tuh dari ayat firman tuh. Iya. Karena jauh sebelum teori itu Tuhan udah kasih tahu. Iya. Nah, ini kan yang banyak hilang sekarang ini karena kondisi hidup, tekanan hidup, dan berjalannya dunia sekarang nih kondisinya gitu. Iya. Emang itulah kadang-kala kan kembali kita menyikapi ini seperti saya katakan kan, masa pandemi kan udah selesai. Ya. Tapi persoalan kan tetap ada. Iya, bahkan ada yang banyak yang bilang lebih dahsyat lagi daripada. Tapi disinilah Pak, kembali kita seperti ini, kita lihat Daud ini, kan harapan dia, pernyataan dia tadi kan di ending daripada firman yang ditulisnya tadi kan, pernyataannya semuanya itu kan, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Satu pernyataan, statement yang hebat luar biasa. Mampu nggak kita itu berkata, segala apapun persoalannya, kita tetap diam di rumah Tuhan, artinya mengagungkan Tuhan, memuliakan Tuhan, tetap bersyukur, ini intinya, kata kuncinya ini. Ya, itu yang kita mau coba sharing gitu kan, bagikan ke sahabat Yedidia di rumah, bahwa how to, gimana sih lu ngeresapin ayat firman Tuhan tuh gimana sih gitu kan. Lu kasih ininya buat kehidupan lu gimana sih, cara lu berdoa pun kalau bahasanya gimana sih. Kan banyak orang berdoa meminta. Iya. Padahal esensi doa nggak cuma meminta. Iya. Tapi kan begini Pak, karena saya katakan itu tergantung pribadi ya. Saya tetap berkata itu tergantung individu. Bagaimana mereka menyikapi. Kalaupun kita berkata begini, saya kan pribadi saya menyikapi persoalan saya, waktu saya ada di dalam pergumulan atau dalam persoalan, itu kan berbeda-beda orang. Betul. Ada orang menyikapinya itu dengan emosi, ya, menuntut kapan dan kapan. Ada orang tenang. Tetapi yang kita ambil di sini ini harusnya kita tenang dan jadilah tenang. Iya, seperti kita kasih contoh tadi Mazmur 23. Iya. Gimana caranya Daud menyikapi suatu masalah keluar sebagai pemenang. Nah, ini kan intinya satu, dia sama dia ini. Dia menyikapi persoalannya itu seperti dia dibilangnya tadi. Oh, Raja Daud ini, sekalipun aku dalam lembah kekelaman, artinya ini dalam persoalan yang paling hebat ini. Nah, dia bisa berkata, aku tidak takut bahaya. Kenapa dia berkata seperti itu? Lihat dulu ending perkara. Sebab ada sebabnya. Engkau bertujuan dengan Tuhan beserta. Iya. Ada Tuhan beserta dengan dia. Kalau kita percaya bahwa ada Tuhan beserta dengan kita bisa berkata seperti Raja Daud ini. Iya, seru Pak ya. Iya. Seru ya. Sahabat jadi dia ini di rumah. Sebenarnya di episode start dari yang sekarang, mulai dari yang sekarang kita mencoba untuk membahas ayat firman Tuhan yang menguatkan dalam kehidupan sehari dan bagaimana pengaplikasiannya. Kita coba untuk bukan kupasi tapi berbagi saja. Iya. Nah, kita udah janjian ada beberapa ayat pasal, nanti ayat lagi yang kita mau bahas di episode selanjutnya. Ya. Gitu ya Pak ya, tadi kita terus bincang di belakang sedikit gitu kan. Ini rangkaian seri gitu kan, dengan ini yang berbeda tapi udah bisa untuk bukan kalau tapi yakin bisa untuk kehidupan sehari-hari. Ya, ada
ada jalan keluar. Ada jalan keluar. Penghiburan. Iya. Dan pemenang. Supaya kita menjadi seorang pemenang. Betul. Seperti Raja Daud tadi. Betul. Ini yang perlu. Betul. Ya. Betul. Episode kali ini kita tutup dulu Pak ya. Untuk yang ini ya. Kita buka dengan awali dengan doa, kita tutup dengan doa. Baik. Misalkan Pak. Mari kita tundukkan kepala. Terima kasih Bapak yang baik di dalam surga. Biarlah Tuhan setiap perbincangan yang kami Tuhan Yesus bincangkan saat ini. Shalom.